Saya bukan ustadz, bukan ahli dakwah ya, tapi kalau saya pribadi, kan bisnisnya ini kan untuk dunianya, masa saya nggak bermanfaat untuk ke akhirat saya gitu kan. Sebenarnya sih tabungan ke akhirat saya aja gitu. Saya bukan seorang ustadz, saya bukan ahli ibadah, terus nanti amalan saya yang baik yang apa gitu. Selain saya pengen bermanfaat untuk umat gitu. Minimal nanti kan ada yang mendoakan saya lah gitu. Kalau kendala sih pasti ada ya, itu mah lika-liku bisnis buat saya lah. Kalau masalah juga pasti ada. Kayak rumah tahfidz ya apalagi tidak berbayar kan, kita nggak tahu. Ya walaupun orang bilang rezeki datang dari Allah, tapi kan ikhtiar wajib gitu ya. Kita sih sebenarnya tetap mempersiapkan. Kayak di sini contoh, kayak pesantren di sini di Kemang. Nah itu kita kan berbayar, tapi berbayarnya infak yang saya cerita tadi. Cuman kan kita di sini mempersiapkan mas. Kita punya perikanan. Jadi santri itu makan dari hasil kita di sini. Jadi seminggu 2 kali makan ikan, nanti santri ngambil. Kita kebetulan punya kolam ikan juga. Terus nanti seminggu 2 kali kita lauknya ada tahu kan, ada daging domba gitu kan. Nah jadi ekonominya tetap kita siapin. Ikhtiarnya sih itu. Jadi saya punya peternakan, saya bikin pabrik tahu, saya bikin perikanan. Di depan juga kita kan punya kebun singkong gitu kan. Nah jadi ya santri kita makan dari situ. Walaupun ya adalah teman-teman para donatur ngasih ya, tapi kita nggak mau ngandelin dari situ gitu. Kalau impian saya sih, saya pengen, ini mah di luar peternakan sebenarnya sih ya. Takutnya saya dikira nggak fokus di peternakan gitu. Kedepannya yang pasti kalau di peternakan saya pengen punya hilirnya. Saya pengen seperti mentor-mentor saya lah yang udah punya pengalengan. Nah saya pengen punya restoran lah gitu minimal kan. Restoran ya tentang peternakan lah gitu. Tapi kalau impian yang saya inginkan banget, saya pengen punya rumah Quran di setiap desa gitu. Jadi ada rumah-rumah tahfidz di setiap desa. Dan ada pondok-pondok santri, tapi setiap pondok itu ada peternakan dombanya gitu. Itu aja sih kalau impian saya sekarang gitu. Iya kan kalau bicara kan kasihan. Yang utama rumah tahfidz tidak berbayar ya. Karena kan yang kita lihat aja kan masih banyak lah di desa-desa ini kan buat ngajinya masih susah gitu kan. Ya banyak sih ustadz-ustadz di perdesaan gitu yang bagus-bagus gitu. Tapi kan kalau kita kemas lebih modern, lebih baik lagi tapi tidak berbayar kan, mungkin nanti banyak anak-anak desa yang bisa belajar keluar dan lebih baik gitu kan dalam hal agamanya gitu. Itu aja sih kan. Kalau di pesantren kenapa saya pengen bikin peternakan domba? Harus ada kandang domba lah gitu. Karena basic saya peternak domba gitu. Jadi saya pengen buat itu santri, ya santri peternak domba gitu. Karena kan nabi-nabi zaman dulu juga semua peternak domba gitu kan. Kenapa santri-santri nggak bisa ternak domba gitu? Justru kan harusnya belajar domba gitu kan. Karena kan semua awal nabi itu kan jadi penggembala domba dulu gitu kan. Baru beliau semua berdakwah gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Impian saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Rahadian. Saya di sini pemilik Sejahtera Tani Farm. Kebetulan saya juga lulusan IPB dari Fakultas Peternakan. Kita mulai berdiri itu 2010. 2010 kita mulai berdiri. Dengan awal itu domba kurang lebih sekitar 300 ekor lah. Karena dulu momen kita awal deket dengan kira-kira 5 bulan lagi itu mau Idul Adha. Jadi saya sekalian momen penggemukan kan. Kebetulan juga saya dari sekolah itu sampai kuliah udah jualan domba gitu. Jadi belum punya kandang, tapi saya ikut jualin domba teman-teman lah, senior-senior kita yang udah punya peternakan gitu. Jadi saat mendirikan Sejahtera Tani ini kita sebenarnya udah punya pasar gitu. Cuman belum punya farm lah gitu istilahnya. Makanya pas Sejahtera Tani mulai kita punya lahan, punya tempat, punya kandang sendiri. Makanya saya berani bermain di angka 300 ekor lah gitu. Dulu kan waktu SD lah, saya agak lupa sih kelas berapanya, tapi kelas 5 SD lah yang saya inget tuh. Dulu kan rumah saya masih banyak sawah lah gitu ya. Orang tua saya baru sanggup akikahin saya tuh di saat saya kelas 5 SD. Dulu domba itu 1 pasang, jantan sama betina. Karena dulu namanya masih anak-anak, seneng gitu ya mas ya main domba. Saya berpikir daripada dipotong, nanti aja lah ini akikah saya ini gitu kan. Saya mau piara dulu. Jadi setiap pulang sekolah itu saya ngangon domba gitu. Alhamdulillah dombanya justru bertambah banyak gitu kan. Kira-kira pas sudah di atas 10 ekoran lah, saya baru ngomong ke orang tua, yaudah ini 2 ekor diakikahin gitu kan. Sisanya saya rawatin terus, sampai kira-kira saya SMA lah. SMA itu kan udah mulai sibuk lah sekolah ya. Domba itu saya titip ke rekanan lah, beliau ini punya kandang. Jadi sistemnya bagi hasil, sampai sekarang pun domba yang dari dulu saya rawat masih ada gitu.
Cuman sistem sekarangnya udah bukan bagi hasil gitu. Intinya saya pengennya tiap tahun tolong berikan domba seekor lah buat kurban orang tua saya sih. Kalau orang tua sih intinya mah yang penting udah tidak tanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab dia kikian 2 ekor ini. Jadi kalau perjanjiannya kalau ada apa-apa domba itu mati ya bukan tanggung jawab orang tua lagi gitu kan. Cuman emang dari kecil dia juga suka dagang. Kebetulan kan dulu miara domba, dagang koran gitu lah. Walaupun tidak dapat izin dari orang tua lah gitu kan. Namanya kecil sih suka dagang sih seneng aja lah gitu sambil main gitu kan. Jualan koran keliling naik sepeda gitu kan. Jadi emang dari kecil saya suka dagang gitu. Saya nanya bapak juga nggak tahu. Jadi emang keturunan kita nggak ada yang dagang gitu. Ya mungkin emang keinginan saya aja sih. Cuman sama kan yang saya tahu kan berapa pintu rezeki itu salah satunya kan dengan bertata niaga gitu ya, berdagang. Ya udah insya Allah saya mikir ya udah mungkin rezeki saya dari dagang gitu kan. Dan saya berpikirnya ya zaman dari ajaran Nabi juga semua kan Nabi mengajarkan kita kan berdagang gitu kan. Ya udah jadi saya milih berdagang gitu. Iya, saya sekolah udah mulai jualan walaupun orang tua itu nggak ngizinin ya. Kayak dagang koran, terus kerja di bengkel lah gitu. Orang tua tuh nggak ngizinin. Sebenarnya sih kalau dibilang cukup, masih cukup lah gitu. Cuman nggak tahu keinginan saya aja, saya pengen punya uang sendiri gitu istilahnya. Intinya ada lebihan lah gitu. Sampai jualan koran saya sampai punya agen sendiri. Saya sewa ruko sendiri dan orang tua itu taunya pas saya udah sewa ruko. Akhirnya ya udah jenjang SMP SMA kan sekolah agak sibuk. Ya saya mau fokus belajar tetap gitu. Jadi saya tinggalin semua itu gitu. Berarti di umur berapa mas saat itu yang jualan koran sampai punya? Saya jualan koran sampai bisa sewa ruko itu SMP. Pas SMP dari kelas 6 sampai SMP kelas 1. Karena waktu itu kan SMP dapat SMP favorit dan sekolahnya bisa sampai jam 3 sore kan dari pagi. Jadi ya mau nggak mau saya nggak bisa pasti ngurus gitu kan. Yaudah akhirnya saya ke orang tua, kata orang tua ya udah jual aja gitu istilahnya kan. Dulu tuh saya 2009 di Pagelaran mas sewa kandang. Sapi saya sisa 15, domba saya masih ada 70 ekor mas. Udah beres kurban. Wah, udah mau nyerah itu. Mas Budi nelpon. Ngapain ente nyerah? Lemah banget. Udah sini ke kandang. Ini sapi domba gimana mas? Nah dulu kan ya itu pinjaman dari teman-teman peternak kan. Tapi kan teman-teman taunya uang, nggak mau balik hewan kan. Saya bingung nelpon Mas Budi. Udah bawa semua sapi domba bawa ke kandang. Ntar saya yang jualin, intinya ente harus mulangin harga berapa, sekian-sekian mas kan. Alhamdulillah tuh udah pulang semua. Ram ada lebihnya sedikit, masih yang penting modalnya udah dipulangin mas, saya udah tenang lah gitu kan. Akhirnya saya pas udah beres semua hutang tuh, Mas Budi bilang udah ente di sini aja dulu gitu kan. Hitung-hitung bantu saya masarin domba, ente udah punya pasar. Saya pengen istirahat dulu deh mas, saya tuh 1 bulan full di rumah di Bekasi mas. Orang tua nanya kenapa, saya nggak mau cerita karena kan izin untuk jadi entrepreneur ini ke orang tua, agak lama lah. Karena kan orang tua ya itu, apalagi ibu kan, kamu tuh bukan orang kaya gitu kan. Istilahnya nggak tahu modal dari mana gitu. Saya tuh sebelum usaha saya kerja di Nestle mas. 1 tahun pengen diangkat jadi karyawan, saya mau dipindah ke Surabaya. Sedangkan waktu itu di Nestle emang saya udah punya domba. Saya bingung kan, sedangkan saya tuh nggak mau kerja gitu. Maksud saya udah nggak apa-apa deh, saya dikontrak setahun lagi deh gitu. Saya dulu kerja kan namanya masih muda mas, nggak punya modal. Ya masih galau lah, intinya ada bulanan ada gitu kan dari gajian gitu kerja. Waktu itu saya kan berdua sama temen. Intinya saya Sabtu Ahad libur kan, Sabtu Minggu libur, Jumat malam saya ke Bogor pulang gitu. Dan saya kegiatannya Jumat Sabtu Minggu. Tiap bulan kita ada gajian lah saya gitu kan aman. Dan akhirnya saya bingung, saya nggak ambil itu. Tapi kalau nggak ngambil saya harus keluar. Karena pilihannya itu, karena kan buat junior kita yang masuk lagi kan. Nah itu perdebatan sama orang tua panjang. Tapi saya yakinin ke orang tua, intinya saya minta doanya aja gitu kan. Orang tua pun agak lama mas, agak lama. Walaupun ya kayak ibu nangis-nangis saya berangkat ke Bogor itu. Sebenarnya Bogor deket, cuman kan bukan mikirin Bogor deketnya kan. Mikirin modal dari mananya gitu kan. Ya pokoknya saya minta doain aja lah, doa ibu lah gitu kan intinya. Saya sih dulu permasalahan di ternaknya cuman itu sama waktu tahun 2013. Kambing domba saya pas deket kurban lah. Kira-kira 2 minggu, 3 minggu lagi mau kurban, mati 65 ekor mas. Nah, dan salah satu di salah satu yang mati itu, nggak mati sih, anggap potong paksa gitu. Intinya sakit lah. Dan di salah satu 65 itu ada beberapa puluhan udah punya konsumen gitu. Nah itu saya agak beratnya di situ kan, karena pertama kan kepercayaan konsumen ya. Walaupun kita pasti kan akadnya konsumen juga namanya makhluk hidup, kita nggak tahu ya. Intinya kita tanggung jawab ganti. Ya saya sih ganti, cuman kan sampai sebanyak itu konsumen kan juga saya nggak enak gitu ya. Apalagi namanya konsumen kan udah suka gitu kan. Dia suka pilih domba yang itu gitu kan.
Walaupun kita tanggung jawab dengan ganti dengan berat yang sama gitu. Ya itu aja sih kalau kerugian di ternak kita paling besar mah waktu itu. Gitu. Yang pertama dulu, ya saya nggak mau menyalahkan juga ya. Ada yang baru kerja di tempat kita, tanpa izin saya, ya kendala di SDM sih. Dia udah berani-beraninya nyuntik gitu kan. Karena kan suntik itu kan banyak saraf ya. Kalau salah terus sama ya pengaruh di pakan juga ada. Waktu itu kita belum ada lahan rumput, teman-teman yang nyari pakan itu kan nggak tahu lah kalau itu rumput bekas disemprot. Nah, ya dari situ sih kita belajar, akhirnya kita sedikit-sedikit nabung, beli tempat lahan rumput lah gitu. Biar kita punya lahan sendiri gitu. Saya sedikit cerita ya, dari domba itu saya ke pabrik tahu dulu. Dari pabrik tahu, kalau pabrik tahu berawal dari ya karena kesulitan pakan kan. Bukan sulit sih, rebutan lah gitu. Ampas tahu ini kan rebutan lah gitu. Dan saya berpikir daripada saya rebutan dan harus kontrak ampas tahu gitu. Ya udah saya bikin pabrik tahu gitu kan. Pabrik tahu berjalan, ya alhamdulillah sih suka banyak customer datang. Kadang-kadang sih ide rumah penginapan ini ya ide dari teman-teman customer aja. Kadang suka ngomong kalau pengen beli domba sekalian main, pengen nginep di mana gitu kan. Kalau nginep di kandang kita dulu belum punya tempat. Jadi akhirnya saya berpikir ya udahlah, saya juga kebetulan suka rumah di Jawa gitu, walaupun saya bukan orang Jawa gitu ya. Akhirnya saya main-main ke daerah Jawa Tengah, alhamdulillah sih dapat rumah ini. Ya udah kita bikin ide penginapan ini gitu. Alhamdulillah sih, walaupun kita memasarkannya juga belum ramai, belum terlalu giat lah di sosial media, tapi info dari teman-teman ya mulut ke mulut lah gitu. Dari rumah ini belum jadi pun customer yang datang suka nanya nanti berapa disewakan gitu kan. Dan alhamdulillah sih tiap bulan di akhir pekan mah alhamdulillah ada gitu yang sewa rumah ini gitu. Ya kita lebih ke infak aja sih mas. Jadi santri itu setiap datang kayak naro uang lah gitu ke kotak, kayak orang beramal lah di kotak amal gitu. Tapi kita nggak berbentuk kotak sih, kita berbentuk buku gitu. Jadi setiap datang ngasih buku ke pengajarnya, nanti sama pengajar dicatat. Tapi itu pun infaknya nanti ada perjanjian berapa persennya mas. Jadi contoh masnya dari awal daftarin anaknya buat ngaji gitu di rumah tahfidz kita. Nanti berapa persen nih setiap datang infak itu, misalnya 10%. Nah masnya tiap datang 10.000 lah gitu infaknya. Berarti kan 1.000-nya punya emasnya tetap. 9.000-nya masuk ke infak kita gitu ya, buat sedekah emas lah ke rumah tahfidz itu gitu. Nah, nanti uang 1.000-nya itu misalnya tiap datang nanti setelah anak mas lulus itu harus diambil. Tapi itu hak mas. Tapi kalau mas bilang, oh enggak udah saya sedekahin aja buat rumah tahfidznya, ya itu nggak apa-apa. Pokoknya mulainya kalau yang di Dramaga tuh 2015 lah, 14 atau 15. Kalau yang Ciampea kan 2019 kalau nggak salah, saya lupa ya. Kalau yang di Tegalwaru itu 2020 kalau nggak salah. Awal dari rumah tahfidz dulu ya, dari rumah tahfidz sama rekanan sih, ada seorang ustadz lah gitu. Dari rumah tahfidz saya berpikir, kan saya punya anak saya, ya saya pengen dong anak saya jadi penghafal Quran gitu kan. Ya udah saya sama rekanan kita mendirikan rumah tahfidz gitu kan. Sambil berjalan rumah tahfidz ini semakin, ya alhamdulillah semakin banyak santrinya gitu kan. Tempatnya semakin banyak, kadang-kadang kan anak-anak ini pengen inilah hiburan gitu kalau lagi libur, pengen camping lah. Nah saya berpikir ya udah, biar tidak berbayar gitu kan. Sekalian anak saya ngajak teman-teman yang main gitu. Ya udah kita nginep di sini setiap liburan. Nah dari rumah tahfidz ini kan banyak pengajar terus. Nah pengajar ini kan rata-rata dari pesantren di Kemang. Kebetulan masih rekanan juga sama kita kan, kerjasama. Nah ustadz-ustadznya ini kan perlu belajar dulu sebelum langsung mengajar lah gitu. Nah daripada dia mengabdinya keluar ke daerah yang kita juga belum tahu berbayar atau tidak gitu. Akhirnya kita mendirikan pondok di sini di STFAM ini. Tapi kita juga mencarinya teman-teman tuh santri yang siap jadi entrepreneur gitu dan siap keterjun ke masyarakat itu dengan baik. Dan keinginan saya pribadi pengennya santri itu hebat gitu, berdiri sendiri gitu kan. Jadi dakwahnya kita kan tidak harus kita tiap hari ceramah gitu kan. Kita dakwah bisa jadi tukang domba gitu kan. Kita berdakwah bisa jadi ya pemilik pabrik tahu gitu kan. Ya buat saya mah kan dakwah itu nggak sebatas kita harus jadi ustadz gitu kan. Ya intinya sih prinsipnya saya pengen bermanfaat aja untuk umat gitu. Walaupun belum terlalu besar lah gitu. Kalau rumah tahfidz sih kurang lebih 1.300-an mas, kurang lebih lah gitu ya. Kita ada 3 di Dramaga, di Polsek dekat Polsek Ciampea, sama di sini Tegalwaru. Sama di sini juga ada, cuman di sini ya buat anak-anak karyawan lah gitu.
Kalau 80% sih domba Garut, tapi tetap saya main di domba lokal karena kan pasar Jabodetabek ini tetap yang mainnya domba lokal ya. Karena kan kalau domba Garut sih pertama harga, kalau buat ke restoran mah nggak akan masuk. Jadi ke domba Garut saya sih lebih ke ini aja sih. Pertama kan melestarikan ya asli domba Indonesia lah gitu kan. Sebenarnya sih itu idealis saya pribadi aja. Dan yang kedua saya pengen namanya domba Garut, tapi saya pengen domba Garut itu banyak di Bogor gitu. Kita ada di sini, breedingnya ada di Garut. Garut itu di daerah Pamengpeuk, di desa Cicalengka. Kalau di Garut itu kurang lebih sih laporan terakhir ada 382. 382 tuh total semua indukan sama anakan lah gitu. Iya gitu, semua penjualan di sini. Jadi breedingnya fokus di sana, nanti udah waktunya panen lah sekitar umur 4 bulan, kirim ke sini gitu. Kalau breeding itu ya karena saya lihat domba kita khusus bicara Jabodetabek aja ya. Di Jabodetabek ini kan sebulan aja tidak kurang dari sekitar 9.000 sampai 10.000 ekor dipotongin domba dalam 1 bulan. Data domba ya nggak usah Indonesia lah, terlalu besar mungkin lingkupnya. Buat di Jawa Barat aja kan domba paling sekitar 7 jutaan lah gitu kan. Paling sisanya dari Jawa Timur, Jawa Tengah atau Lampung kan, atau luar lainnya. Nah, saya berpikir sampai kapan ini gitu kan. Kalau terus-terusan seperti ini kan ya mau nggak mau kita impor nantinya seperti sapi gitu ya. Daripada saya istilahnya berbicara sama rekan-rekan untuk kita lakukan breeding, kita melakukan pembibitan yang banyak, ya udah dari diri saya pribadi dulu gitu. Kalau saya breeding, kalau saya bisa berhasil di breeding kan teman-teman pasti nanti akan melihat gitu ya. Jadi ya sebenarnya sih lebih mikir ke depan aja gitu kan. Masa ya domba harus impor seperti sapi gitu. Kebetulan kalau di Garut sih kita digembalakan Mas. Digembalakan. Jadi saya di sana sama rekanan di Garut juga, ada tim kita di sana. Awal mendirikan breeding di sana itu pertama banyak teman-teman petani sawit. Pekerjaan mereka itu ya inilah kalau bahasa orang Sunda tuh ngoret ya. Ngebersihin lahan sawit itu kegiatannya dari jam 7 sampai jam 9. Akhirnya kita ya ngobrol lah, sharing gitu sama teman-teman petani sawit di sana. Bisa nggak miara domba? Kan sebenarnya sambil digembalakan bisa, sambil mereka kerja lah gitu kan. Nah dari awal kita di sana ngirim indukan sekitar 50 ekor, alhamdulillah sekarang indukan kita ada 300-an kurang lebih. Nah dari petani di sana jadi sambil ngoret dombanya itu diangon lah di sekitar sawit itu. Cuman nanti pulangnya biasanya petani sawit jam 9, mereka ini pulang sore gitu Mas. Menjelang asar mereka pulang sama dombanya. Nah nanti sistemnya kita bagi hasil di sana. Dan bagi hasilnya bukan bagi hasil domba, bagi hasilnya uang. Kan kalau biasanya yang kita tahu naruh betina 1, nanti anaknya 2 bagi 1-1. Kalau saya pribadi, ST Farm itu bagi hasilnya uang. Domba harus kita jual. Jadi pokoknya petani nggak boleh punya domba. Itu aja sih. Jadi karena pengalaman juga sih. Pengalaman setiap petani bagi hasilnya domba. Yang saya lihat itu petani lebih sayang sama dombanya dia. Contoh saya kayak kita pribadi lah, kita punya istri, pasti istri kita yang lebih disayang dibanding yang lain lah gitu kan. Nah makanya saya akhirnya berpikir ya udah kita bagi hasilnya uang. Domba ini kita jual dulu, jual ke ST Farm Bogor lah misalkan. Dari 2 ekor misalkan laku 2 juta, ST Farm beli 2 juta. Ya kita 1 juta gitu. Kalau kita bicaranya untuk apa dulu? Kalau untuk seni, perawatan khusus pasti ada. Kalau untuk seni, jadi kalau untuk seni kan perawatannya kayak domba Garut itu seminggu 2 kali lah, seminggu 2 kali dia harus dibersihkan. Terus pakannya juga harus ada pakan-pakan tambahan lain lah, kayak jantung pisang, terus dedek lah kalau di sini orang bilangnya gitu ya. Sama latihan kayak berlari lah. Kalau diistilahkan kayak manusia lah, mah atlet lah gitu ya kalau buat seninya gitu kan. Kalau saya sih lebih seringnya ikutnya yang kontes bukan tangkasnya ya. Kan kayak Raja Pedet. Raja Pedet itu kan umur 2 tahun ke bawah. Dilihatnya dari bobot badan gitu Mas. Jadi 2 tahun ke bawah tuh bobot 40-50 gitu kan. Sama dilihat dari penampilan, tanduk kan kadang ada yang simetris, ada yang bengkoknya nggak simetris gitu kan. Sama warna pun mempengaruhi lah gitu. Kalau untuk konsumsi sih standar sih. Yang penting kita, ya kalau domba mah perawatan pasti standar. Kalau SOP di tempat kita pokoknya domba datang, dicukur, beri vitamin sama obat cacing. Nah perawatan biasa rutinnya paling sebulan sekali sih vitamin aja. Pertama kan saya 80% domba kita domba Garut ya. Jadi mau nggak mau pertama kayu harus kayu keras. Rata-rata kita di sini pakai mahoni sama jati kan. Karena kan domba Garut itu kan lebih ke petarung ya. Suka nyeruduk lah gitu. Jadi saya pakai kandang itu kayunya model kayu keras gitu. Dan rata-rata individu gitu. Kalau koloni paling saya yang khusus breeding aja pembibitannya gitu. Kalau ke penonton sih saya ya
Mudah-mudahan sih sedikit dari saya bermanfaat. Tapi kalau untuk teman-teman peternak, ya guru-guru saya gitu. Ya saran saya mah kita dari mulai sekarang kalau bisa kita tetap breeding ya. Di segala bidang peternakan lah gitu. Mudah-mudahan kan peternak ini semakin maju. Masalah nanti endingnya seperti apa, itu mah urusan nanti lah. Yang penting kita gerak aja dulu, breeding aja dulu gitu kan. Insya Allah pasti nanti hasilnya baik, syukur-syukur ya makin bahagia gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau kita sih prinsipnya memudahkan para customer, terutama kita bicara hari raya kurban lah gitu ya. Ingin memberikan yang terbaik, dombanya bersih, sehat gitu kan. Pelayanan terbaik, sampai pengiriman ke lokasi domba dalam keadaan sehat gitu kan. Dan insya Allah kita disertai surat sehat juga kan. Kalau penginapan ya, jadi orang tuh menginap tuh bisa belajar ternak lah gitu. Orang tuh menginap itu saat pulang nanti ada sesuatu yang bermanfaat lah gitu, pulang dari sini gitu kan. Ya kalau kita merambah sampai ke pabrik tahu gitu kan, ya karena pertama ampas tahu bermanfaat untuk pakan juga kan, pakan domba. Terus kalau tahunya kita jual ke pasar, walaupun ya tetap di hati kecil para, mungkin bukan saya aja, semua pengrajin tahu pengen kacang kedelainya itu lokal lah, jangan impor gitu kan. Ya ini sih buat teman-teman yang di atas sana lah gitu kan. Walaupun kita pengennya sih tetap semuanya produknya lokal gitu. Ada produk akikah, kalau akikah ya kita melayani karena kan semakin modernnya masyarakat gitu kan, semakin dipermudah. Masyarakat tuh pengennya kan semuanya udah terima rapi lah gitu. Akikah tuh udah tinggal makan atau tinggal dibagiin, bahkan sekarang lebih banyak taunya tinggal disalurkan gitu kan. Salurkan ke pesantren-pesantren atau ke rumah-rumah tahfidz lah gitu. Jadi kita setelah Idul Adha selesai, 1 bulan selanjutnya kita ada program tabungan kurban. Kita langsung keluar harga dan domba-domba di sini rata-rata itu udah 40%-nya lah punya konsumen. Jadi mereka menabung. Jadi setelah 1 bulan setelah Idul Adha, kita langsung keluar harga tabungan kurban. Jadi untuk meringankan konsumen juga kan, jadi bisa nabung dengan DP tuh 30% lah dari harga gitu. Kita yang paling murah kan di angka 2,5 juta, itu bobot kisaran 20-25 kilo. Nah jadi konsumen misalkan DP 30%, sisanya itu, dan kita nggak di range harus setiap bulan. Intinya 1 bulan sebelum Idul Adha harus lunas gitu. Contoh Idul Adha sekarang bulan Juli, berarti bulan Juni ini harus lunas gitu. Nah itu kan ada biaya peropakannya kan? Iya itu udah kita hitung semua. Pokoknya misalkan kita konsumen mau beli yang 20-25, ya udah DP misalkan 500.000, kurangnya 2 juta, itu udah semua harga sampai pengiriman gitu. Tabungan sih saya lebih, ininya tabungan kurban bilangnya. Karena saya tidak menargetkan cicilan, enggak. Intinya lunas aja 1 bulan. Misalkan Mas, ya anggap kita rekanan deket juga, Mas saya cuma ada 100.000 buat DP, jadi ya nggak apa-apa. Intinya kan udah saling kepercayaan aja gitu. Intinya 1 bulan, karena kan 1 bulan mau kurban udah harganya harga kurban gitu Mas. Nah itu saya kan akad ke konsumen, intinya saya ganti dengan bobot badan nanti yang sama gitu. Iya, garansinya itu sih. Misalkan konsumennya pokoknya beli yang 25 kilo, tapi pas hari raya kurban gitu kan. Nah di pertengahan jalan ini saat pemeliharaan mati, ya intinya kita jamin nanti 25 kilo aja kita ganti dombanya gitu. Saya kembalikan uangnya. Karena kan yang saya pelajari itu masih riba kalau saya narik uang itu. Enggak, saya full, saya pulang. Saya juga, kita sebelumnya konsultasi dulu kan sama rekanan para ustadz lah gitu. Jadi hukumnya kalau saya langsung motong itu riba, jadi saya enggak, saya pulangin semua. Jadi kalau 1 bulan misalkan Mas Rezanya, wah Mas saya ada keperluan mendadak lah gitu misalkan. Ini 2 juta, istilahnya udah 2 juta lah masuk gitu. Ya udah nggak apa-apa, intinya kita minta infonya kan itu, 1 bulan itu info. Jadi kita masih bisa ngejualin dombanya gitu. Kalau saya sih kuncinya cuma satu ya, nggak terlalu panjang lebar, nggak terlalu banyak. Kalau buat anak muda yang mau beternak, prinsipnya semangat dulu aja. Jangan sampai hilang semangatnya. Ya kalau masalah memperhitungkan usaha, analis dan lain-lain, anak muda sekarang udah lebih paham. Jangan mikirin hasil nanti terakhirnya, endingnya pasti bahagia. Kalau asal kita kan udah jelas perhitungannya, jalan dulu aja, gerak dulu aja. Semua pasti hasilnya baik kok, insya Allah. Kalau bagi teman-teman, rekan-rekan atau masyarakat di sekitar khususnya Jabodetabek yang ingin berakikah, insya Allah kita mudahkan. Yang mau berkurban, yang mau menginap di tempat kita di Sejahtera Tani Farm di Rumah Ngacapruk ini, silakan hubungin saya pribadi. Hubungin di kontak nomor handphone 0821 8480 3336. Instagramnya Sejahtera Tani _Farm. Dan yang terakhir dari saya, jangan lupa untuk subscribe channel di Halo Bos. Oh siap.